welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sana, semoga sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini aku mau cerita sedikit tentang keseharian aku di Bekasi. Kebetulan aku lagi di Bekasi, lagi di kontrakannya abangku. Terus abangku itu lagi di Jember. Dia kemarin dia kemarin lebaran di sana. Kebetulan istrinya tinggal di sana, maksudnya asalnya dari sana. Terus mereka mau lebaran di sana karena berhubung istrinya itu kemarin lagi hamil, terus mau lahiran di Jember. Jadi mereka masih di Jember. Kemungkinan tanggal 21 mereka udah balik ke Bekasi, dan tanggal 21 itu kita harus balik ke Jakarta terus pulang ke Cimahi. Karena sekarang kan kita masih online nih, masih kuliah online. Untuk praktikum nanti itu kemungkinan kita diminta untuk kembali di Cimahi karena praktikumnya itu aktif. Nah, selama aku di sini di Bekasi itu jadwalnya sangat padat karena kuliahnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi selama 1 minggu itu dari Senin sampai Sabtu itu full, kuliahnya full. Lanjut, kebetulan semester 2 ini kita labnya cuma 1. Jadi kalau semester kemarin, semester 1 itu kita praktikumnya itu 2 kali, labnya 2 kali. Nah, yang ini cuma 1 praktikum. Jadi ya lumayan lah. Maksudnya nggak terlalu susah, walau waktunya itu sebenarnya agak lama karena walaupun cuma 1, tapi waktunya itu mulai selesai kita kuliah jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, ini aku baru selesai kuliah, baru selesai packing barang juga. Jadi buat kalian yang belum tahu, kebetulan abang saya itu dia punya lapak di Shopee, terus di Lazada, di Bukalapak kayaknya enggak deh. Taunya di Tokopedia. Nah, itu jadi setiap hari itu kalau di sela-sela perkuliahan saya itu biasanya saya sering packing. Jadi waktu packing saya itu selesai sholat zuhur. Nah, selesai sholat zuhur itu kan saya masih kuliah. Jadi yang lucunya itu saya sering packing barang-barang orderan dari Shopee ataupun di Lazada atau Tokopedia itu sambil kuliah kayak tadi. Nanti ada videonya saya tunjukin kalian ya di sini. Oke. Terus saya juga mau infokan buat kalian yang di luar sana yang mungkin mau lanjut apoteker untuk profesi. Siapa tahu kalian melanjut di Unjani di kampus saya. Kebetulan kalau dari kampus saya itu tahun depannya ini motor. Nah, kalau di kampus saya itu untuk sistemnya itu ada 2. Jadi kalau untuk tahun depan itu dia biasanya nerima penerimaan mahasiswa profesi apoteker itu kalau dari alumni itu tahun ini dia terimanya dari alumni ini sekitar 80%, sedangkan dari non alumni itu cuma 20%. Kecuali kalian yang mau memang kuliah di Unjani yang dari non alumni, saya saranin kalian boleh masuk itu di tahun berikutnya. Karena kalau di tahun berikutnya itu dari kampus saya itu prioritaskan non alumni. Jadi dari non alumni itu 80%, terus dari alumni itu 20%. Jadi kebalikan ya. Jadi biasanya sistemnya tuh kayak gitu, ganti-ganti. Jadi kayak tahun ini udah kayak tahun saya itu kemarin prioritasnya itu prioritasnya itu 80% dari non alumni. Nah, saya termaksud non alumni.
terus 20%-nya itu dari alumni. Nah, tahun berikutnya itu kebalikannya dari itu, kebalikan dari tahun ini. Terus bagusnya di kampus saya juga itu, ini kan kampus tentara, jadi buat anak-anak yang orang tuanya tentara atau keluarganya, misalnya kayak omnya atau tantenya yang jadi koat atau apalah, di bagian itu di bagian kedinasan khususnya tentara, itu mereka bisa daftar dengan ada notif, mereka bisa daftar dengan surat rekomendasi dari daerah setempat. Jadi misalnya kalian di Ambon, jadi kalian bisa bilang ke orang tua kalian misalnya yang tentara. Nah, kalian bisa minta surat rekomendasinya itu dari pimpinannya, dari bosnya orang tuamu, pimpinan, entah itu jenderal atau apa. Nah, itu. Jadi nanti ketika kalian sudah dapat surat rekomendasi dari pimpinan, itu kalian bisa bawa ke kampus dan bisa dipakai untuk pendaftarannya. Itu khususnya untuk pendaftaran sama biaya kuliah itu ada pemotongan. Jadi untuk anak tentara itu pendaftaran untuk lanjut profesi apoteker di Unjani itu gratis kalau khusus untuk anak tentara. Tapi kalau non alumni itu kemarin kita kalau nggak salah itu 400-an. Saya nggak tahu ya tahun-tahun kemarin sebelumnya itu berapa, tapi tahun ini 400-an. Itu buat angkatan saya, angkatan 31. Terus untuk uang perkuliahannya, biaya perkuliahannya itu untuk kita itu sekitaran 45 juta sampai 50 juta. Nah, kayaknya 50 juta karena itu sudah termasuk semua. Jadi yang untuk non alumni itu sekitaran berapa ya kemarin? 38 ya kalau nggak salah. Tahunnya itulah saya lupa. Jadi itu informasi kalau buat kalian yang mau masuk kampus saya di Unjani. Nah, terus kalau mau masuk profesi apoteker, sumpah saya jujur ini untuk kedua kali tes di Unjani, baru lulus. Terus tahun berikutnya itu saya juga pernah tes di Unjani tapi nggak lulus, ya mungkin itu belum rezeki. Terus tahun ini saya lulus. Saya mau bilang buat kalian yang mau lanjut profesi, sebaiknya banyak-banyak belajar, karena jujur profesi nggak kayak kuliah kita S1, sangat susah. Apalagi kita mau menghadapi OSCE sama UKAI. Kalau OSCE di kampus aku itu alhamdulillah masih sumatif, jadi dibilang masih agak lumayan, masih bisa untuk kayak gimana ya, bukan bermuda-muda sih, tapi ya lumayan kita masih dikasih kesempatan untuk sumatif. Nah, tapi kalau UKAI itu langsung dari IAI. Jadi yang kita harus mati-matian belajar itu nanti pas UKAI. Karena UKAI itu langsung diputuskan dari IAI. Kelulusanmu itu langsung dari IAI. Jadi bukan dari kampus. Jadi buat kalian mau lanjut profesi, sebaiknya belajar yang baik, yang tekun. S1-nya juga jangan main-main, karena itu bakal kalian untuk lanjut di profesi. Nah, buat kalian yang mau lanjut profesi, saya saranin memang harus lanjut, karena kebetulan tahun ini kan lagi buka CPNS. Nah, dari rata-rata untuk di kampung saya itu, untuk daerah Maluku itu CPNS-nya itu khusus untuk Tual ya, saya nggak tahu untuk Ambon, Maluku Utara, Ternate dan lainnya itu untuk S1-nya farmasi itu diminta atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau untuk di daerah Maluku, untuk khususnya Tual, itu S1-nya itu nggak diminta. Yang dimintanya itu cuma D3 sama apoteker. Jadi mending buat kalian yang daerah Maluku, saya saranin mending lanjut profesi dulu sebelum mau daftar CPNS.
Ya, itu saja informasi dari saya guys. Kebetulan ini ada kakak Mimin yang baru datang. Jadi kita baru habis kuliah, kelaparan, belum makan sampai jam 4 sore. Jadi ya setelah ini mau makan dulu, mau cari makanan. Nggak tahu kakak Mimin udah habis makan atau belum, soalnya dia dari luar. Belum guys, aku belum habis makan guys. Oh, dia belum makan. Jadi sampai di sini dulu ya vlog kita hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Terus Jangan berdoa. lupa like, comment, subscribe. Oke. Terus semoga tahun ini corona cepat selesai biar kita kembali hidup normal. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.